Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hidayati Fadilah, kelas 12-3, absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan jurnal dengan judul Raden Dewi Sartika, Pejuang dan Tokoh Pendidikan Wanita yang ditulis oleh Mediana F. Raden Dewi Sartika merupakan seorang pahlawan nasional dari Jawa Barat yang dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Beliau adalah sosok yang penuh keberanian dalam menentang adat dan memiliki tekad kuat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat memperoleh pendidikan yang sama layaknya laki-laki. Beliau lahir di Cicalengka, Jawa Barat pada 4 Desember 1884. Ayahnya, Raden Rangga Somanagara, adalah seorang pejabat yang kemudian dituduh memberontak oleh Belanda dan dibuang ke Ternate. Peristiwa itu mengubah kehidupan keluarga mereka. Sejak kecil, Dewi Sartika harus tinggal bersama pamannya di Bandung. Di sana, ia kerap diperlakukan tidak adil, bahkan disuruh mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang abdi dalam. Walaupun hidup dalam keterbatasan, semangat dan kecintaannya pada dunia pendidikan tidak pernah pudar. Sejak usia belia, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat mengajarnya. Ia senang bermain sekolah-sekolahan dan mengajari anak-anak pembantu rumah tangga cara membaca dan menulis. Dengan alat sederhana seperti papan kayu dan arang, ia menyalurkan ilmunya dengan penuh ketekunan. Dari sinilah terlihat bahwa cita-cita untuk menjadi pendidik telah tumbuh kuat dalam dirinya sejak kecil. Namun, perjuangannya tidaklah mudah. Pada masa itu, adat Sunda masih memandang rendah perempuan. Perempuan dianggap hanya pantas mengurus rumah tangga, menikah, dan mengabdi pada suami. Keinginan Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah khusus perempuan sempat dianggap aneh, bahkan berbahaya. Banyak pihak menentangnya, terutama kalangan bangsawan Sunda. Akan tetapi, konflik dan hambatan tersebut tidak membuatnya menyerah, melainkan semakin menguatkan tekadnya. Beliau pernah menyatakan dengan tegas, "Saya ingin perempuan Bumi Putra memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuannya dan tidak selalu bergantung pada suami." Ucapan langsung ini mencerminkan betapa besar tekad dan keberaniannya dalam memperjuangkan nasib kaum perempuan. Dengan semangat pantang menyerah, Dewi Sartika mendapat dukungan dari Bupati Bandung, R.A. Matanegara. Berkat dukungan inilah pada 16 Januari 1904 berdirilah sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia yang diberi nama Sakola Istri, berlokasi di Paseban Barat, Bandung. Di sekolah itu, para murid diajarkan berbagai keterampilan dasar, mulai dari membaca, menulis, merendah, menjahit, memasak, hingga tata krama. Kurikulum tersebut disusun seimbang antara pendidikan intelektual dan keterampilan rumah tangga agar perempuan dapat mandiri sekaligus sesuai tuntutan zamannya. Sekolah itu berkembang pesat. Beberapa tahun kemudian, namanya berubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri dan membuka cabang di berbagai wilayah Pasundan. Fakta ini menunjukkan betapa besar pengaruh perjuangan Dewi Sartika dalam dunia pendidikan perempuan. Atas jasanya, pemerintah Hindia Belanda bahkan memberikan penghargaan bintang jasa, sebuah pengakuan resmi terhadap peran pentingnya dalam membawa perubahan sosial. Kehidupan Dewi Sartika berlangsung melewati masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia. Hati perjuangannya terbentang dari Cicalengka, Bandung, Paseban Barat, Ciamis, hingga berbagai daerah di Pasundan tempat sekolah-sekolahnya berdiri. Hal ini menunjukkan betapa luas jangkauan perjuangan yang telah ia lakukan untuk kaum perempuan. Akhir hayatnya tiba pada 11 September 1947 ketika Dewi Sartika wafat di Ciamis. Namun semangatnya tidak pernah mati. Hingga kini beliau tetap dikenang sebagai pahlawan nasional dan namanya diabadikan pada berbagai jalan, sekolah, serta lembaga pendidikan di Indonesia. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa pendidikan adalah hak semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Perempuan memiliki hak yang sama untuk cerdas, mandiri, dan berdaya. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah semangat perjuangan, keberanian untuk menentang diskriminasi, serta keyakinan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.